pemerintah desa Penarungan. Gitu semua. Pemerintah desa Rahel. Kan oleh Jogja nih. Dari pemerintah pusat ya, itu setiap bulan. Nah, mekanismenya ya adalah bahwa nanti di transfer ke rekening kas desa ya, itu adalah 10% dari DAU yang non irma. Ya, baru Nah, senyum. suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kebijakan di dalam pendapatan desa ini terdiri dari transfer ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, untuk yang ADD ya di 2025 ini diberikan yaitu berupa siltap yang diberikan yaitu adalah bahwa pemberian DAU yang non irma nanti akan diberikan 10% langsung ke rekening kas desa. Ya, jadi nanti dari DAU murni 10% langsung ke kas desa. Ini melalui kita lagi. Izin Ibu Ira, mohon izin Ibu Ira, mohon maaf. Sekiranya dari Sekda mohon bisa di mute semua niki Pak. Bangten masuk semua suaranya. Mohon izin Ibu Ira, mohon maaf. Ini dari nggak terdengar? Halo? Lanjut Bu, lanjut Bu. Kenapa Pak? Lanjut aja Bu, lanjut. Oh ya, oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi dari pemerintah kabupaten kemungkinan adalah 10% ya, 10% dari DBH yang akan di-share sisanya gitu ya. Jadi 10% yang DAU itu nanti akan di-share oleh Kementerian Pusat. Nah, untuk pengaturannya kita menunggu PMK ya Bapak Ibu ya. Menunggu PP dan PMK. Jadi belum tentu di 1 Januari ya, kemungkinan mungkin di semester 2 2025. Saya kasih kisi-kisinya aja nih ya, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana dengan siltap yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ya, kurang lebih nanti seperti itu ya, 10% nanti akan diberikan kepada pemerintah desa ya berupa DAU-nya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari dana desa ya kita ketahui bahwa tidak ada perubahan untuk alokasinya, yaitu sekitar 69 triliun untuk reguler ya, 2 triliun untuk dana desa tambahan ya. Dan ini kita yang di irmak itu hanya BLT ya. Sebenarnya BLT ini dihilangkan juga boleh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu rasa kami tidak ada lagi masyarakat miskin ya, ini boleh tidak dianggarkan lagi karena ini paling tinggi 15%. Ya, silakan nanti dilapor ya bahwa kami tidak mau yang 15% ini ya, mungkin diganti dengan yang prioritas nasional atau prioritas dari pemerintah desa tersebut. Kemudian yang lain masih ada ya, baik dari stunting ya, yang baru lagi ini adalah climate exchange ya, perubahan iklim. Nanti di Permendesnya dijelaskan apa saja yang masuk sebagai climate exchange ya, termasuk nanti ada mungkin ada kebakaran, banjir ya, lain-lain. Nah, kemudian ketahanan pangan, walaupun ketahanan pangan ini dianggap tidak merupakan atau tidak diirmak ya, kita berharap ketahanan pangan ini merupakan prioritas karena Pak Presiden berharap bahwa pemerintah Indonesia itu bisa swasembada pangan. Nah, ini juga saya izin Bapak Ibu di Badung ya,
saya minta juga karena Bapak Ibu ini bagian dari daerah-daerah wisata, ini tolong dikontrol masyarakatnya supaya tempat-tempat yang memang menjadi daerah pangan itu jangan semuanya jadi tempat wisata, ya mungkin dikontrol dari sisi regulasi dan lain-lain. Karena apa? Karena ketika tergerus daerah-daerah lahan untuk ketahanan pangan ini cukup membahayakan juga ya, nanti takutnya Kabupaten Badung terpaksa harus banyak-banyak mengimpor atau dari daerah luarnya gitu ya terkait dengan pangan dan lain-lain. Nah ini juga yang nanti akan menjadi persiapan Bapak Ibu di desa, terutama untuk program makan sehat bergizi untuk anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil. Karena apa? Karena keadaan nanti ketika makanan dibagikan atau makanan disediakan itu bersamaan dan pastinya bahan baku itu pasti akan berebutan, ya. Mungkin nanti susu atau ayam atau telur, terutama susu mungkin ya. Ya ini Bapak Ibu di pemerintah desa itu harus bersiap ya untuk mencari sumber-sumber pangan ya untuk disediakan. Kalau biasanya mungkin tidak terjadi hal tersebut, tapi ketika ini dibutuhkan secara bersamaan dalam waktu yang sama, nah ini akan juga berpengaruh terhadap ketersediaan atau kelangkaan terhadap barang-barang tersebut ya. Jadi Bapak Ibu harus punya mungkin partner mitra ya, karena mungkin tempat Bapak Ibu tidak menghasilkan ya, ini harus persiapan. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga tadi juga tetap mempertahankan ketahanan pangan untuk yang umum ya. Selanjutnya yang baru lagi adalah desa digital ya. Saya yakin sekali karena Bali menginginkan bahwa Bali digital ya, semuanya sudah digital ya. Dan kemudian ini yang tadi saya katakan terkait dengan belanja operasional pemerintah masih diberikan 3%. Ya, kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu karena kami berjuang katanya di desa tidak ada komplain ya, karena tadi sesuai dengan Undang-Undang 1 ya bahwa dana desa itu untuk 4 bidang ya. Jadi kalau misalnya memang diberikan pemerintah desa tapi nggak proporsional 3%, ini kan juga kita sebagai pemerintah desa kadang sangat keberatan ya, karena banyak sekali yang kita harus ampu untuk melakukan pengelolaan pemerintahan di desa. Nah ini terkait dengan kebijakan dana desa 2025. Lanjut. Seperti kita ketahui, ya ini gambaran ya Bapak Ibu ya, bahwa pendapatan asli desa ini hanya menyumbang sekitar 3,54% dari keseluruhan pendapatan. Ya ini masih sangat kecil sekali Bapak Ibu ya, kita coba naikkan ya. Lanjut. Selanjutnya dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kota ya masih sama Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan dikurangi itu ya teman-teman pemerintah daerah, tolong diperhatikan. Yang akan dikurangi adalah nanti yang untuk retribusi kesehatan, retribusi yang terkait dengan BLUD dan yang merupakan retribusi yang memang langsung dikelola ya. Itu kita kurangi ya, jadi tidak diperhitungkan sebagai retribusi yang untuk di-share ke kabupaten kota, ke desanya ya, kabupaten kota ke desanya itu tidak diperhitungkan karena itu bagian dari regulasi yang baru ya. Jadi ini kita nanti akan ada edaran ya dari PMK maupun nanti dari Kemendagri juga ya, bahwa perhitungan dari pajak dan retribusi kabupaten kota itu tidak include yang BLUD atau retribusi masyarakat. Lanjut. Nah, kita masuk ke bantuan keuangan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini bantuan keuangan ya adalah data dari provinsi ya. Provinsi Bali ini sekitar 76,33 ya. Kemudian yang kabupaten, lanjut, itu ini yang terbesar ya, terbesar itu bantuan kabupaten kotanya. Kita ambil yang besar 10 terkecil saja ya, ini tidak termasuk Badung. Lanjut. Kita memahami terkait dengan bantuan keuangan Bapak Ibu sekalian ya. Bantuan keuangan ini adalah bantuan yang kita berikan ketika bantuan
belanja yang ada di pemerintah daerah sudah terpenuhi, yaitu terkait dengan urusan wajib ya, dan yang merupakan pelayanan dasar di pemerintah daerah. Jadi jangan sampai urusan wajib pelayanan dasar ini masih kurang di pemerintah daerah, sudah memaksakan diri untuk memberikan kepada pemerintah desa ya. Lanjut. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan bantuan gitu ya kepada pemerintah desa gitu ya. Nah, inilah yang kita boleh menyalurkan ya terkait dengan bantuan atau sharing ya berupa uang ya. Jadi kalau bantuan keuangan itu tidak boleh dalam bentuk barang ya, namanya juga udah bantuan keuangan ya. Apabila urusan wajib dan urusan pidana sudah terpenuhi, maka boleh diberikan bantuan keuangan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin memahami bahwa kewenangan desa, ini saya nggak melihat yang merah, saya melihat yang biru saja. Yang biru itu adalah kewenangan yang ditugaskan kepada pemerintah di bawahnya ya. Yang pertama itu diperintahkan oleh provinsi dan kabupaten kota ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika diberikan kewenangan dan ditugaskan, wajib ada uangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu diperintah oleh kabupaten kota ini harus ada manifold functionnya, yaitu dalam bentuk bantuan keuangan ya. Ketika diminta, oh iya tolong ini diperbaiki jalan ya, karena itu bukan kewenangan kabupaten misalnya ya. Nah, ini diberikan pendanaan ya dalam bentuk bantuan keuangan. Begitu juga dengan pemerintah pusat, itu memberikan kewenangannya ya dan memberikan uangnya dalam bentuk dana desa ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu diberikan kewenangan dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, inilah yang merupakan kewenangan desa yang dilimpahkan. Nah, ketika dilimpahkan dari atas, Bapak Ibu harus didukung oleh pendanaan. Lanjut. Bantuan keuangan ini disediakan ya, ini untuk pemerataan percepatan pembangunan di desa, dan kemudian juga yang merupakan kewenangan, sekali lagi kewenangan ya. Jadi jangan memberikan bantuan keuangan yang bukan kewenangan desa. Kalau memang itu adalah kewenangan kabupaten, silahkan kabupatennya yang langsung melakukan program. Jangan menjadikan ini, maaf Bapak Ibu, udang di balik bakwan nih ya, karena pokir tidak masuk ke dalam program kegiatan di RKPD gitu ya. Ini dititipin menjadi bantuan keuangan. Ya, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, tolong jangan melakukan hal itu, karena ini bisa menjadi jebakan Batman nih buat teman-teman di desa ya, karena mereka tidak tahu apa-apa, terus mereka dititipin ternyata salah ya, terus mereka yang menjadi penanggung jawab atas proyek atau program atau mungkin bantuan keuangan yang diberikan. Lanjut. Nah, bantuan keuangan atau bantuan keuangan khusus juga ya, wajib ada permohonan bantuan dari pemerintah desa ya. Jadi tidak boleh itu tidak ada permohonannya ya Bapak Ibu ya. Namanya juga dibantu itu harus ada yang minta bantu, kecuali darurat, misalnya ada bencana gitu ya, itu tidak perlu diminta ya, langsung boleh dilakukan pemberian bantuan. Tapi kalau misalnya ini adalah bantuan yang reguler, ini harus ada permohonan ya. Jadi seperti kayak hibah dan bansos, ini harus ada permohonan ya Bapak Ibu, dan permohonan itu dimasukkan sebelum Perda APBD ya, atau Perda perubahan APBD ini
keluar ya. Biasanya di SIPD itu sudah dibuka sejak RKPD ya, bersama juga dengan hibah bansos itu sudah dibuka ya, dan di sana sudah disiapkan untuk diisi by name by address-nya seperti itu. Nah itu sebaiknya sudah masuk ke sana, jadi tidak tiba-tiba ya, karena kalau tiba-tiba ini yang banyak sekali terjadi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang menitipkan terkait dengan pokir-pokir ya yang mungkin belum masuk di dalam RKPD ya, ini masuk tiba-tiba masuk gelondongan di dalam bantuan keuangan ya, sedangkan bantuan keuangan itu secara SPJ rincinya itu berada di pemerintah desa ya. Ini kan yang sangat memberatkan nanti di pemerintah desa. Lanjut. Nah ini mekanisme dari penganggarannya ya. Pertama, pemerintah desa melakukan permohonan kepada bupati melalui camat ya, kemudian masuk ke BPKAD ya. Nah, kemudian nanti dibahas bersama di TAPD ya, kemudian nanti ditetapkan di dalam Perda APBD. Nah setelah itu ya dilakukan penyaluran ya sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya ya. Seandainya memang mau diberikan di awal tahun atau di bulan berapa ya, ini pemerintah daerah wajib nanti menaruhnya atau menetapkannya di dalam naskah perjanjian bantuan keuangan. Misalnya contoh, kami akan menyalurkan bulan Maret gitu ya, atau menyalurkannya setelah perubahan APBD ya. Ini silahkan ditaruh di dalam perjanjian bantuan keuangan, jangan sampai tidak ditaruh ya. Nanti tiba-tiba pemerintah desanya belum siap untuk dianggarkan, atau dia nganggarin dari murni ya, dari APBD awal, ternyata Bapak Ibu di pemerintah daerah ngasihnya di APBD perubahan gitu ya. Nah di perubahan mereka tidak menganggarkan, akhirnya bingung gitu ya. Nah ini tolong naskah perjanjian bantuan keuangan itu ditulis secara rigid, termasuk juga nilainya, termasuk juga jadwal penyalurannya. Apabila ada perubahan jadwal penyaluran atau ada perubahan dari nilai penyaluran ya uangnya, ini silahkan juga direvisi ya naskah perjanjian bantuan keuangannya. Setelah itu, setelah dilihat oleh desa tanggal berapa kira-kira mau dikirim ya, bulan berapa misalnya ya, kemudian nilainya berapa, silahkan ditaruh di APBDes ya, silahkan dianggarkan di APBDes. Oh saya terimanya di perubahan, maka ditaruh di perubahan. Ini juga yang kemarin ditanyakan, kalau misalnya perubahan kadang-kadang nggak sampai untuk 2024 saja, sampainya 2025. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tolong dianggarkannya berarti dalam waktu 2 tahun, 2 tahun anggaran ya. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat 1 miliar, 1 miliar ya, karena tinggal 2 bulan, mungkin kegiatannya 4 bulan gitu ya, 2 bulan di 2024, 2 bulan di 2025. Maka di 2024 Bapak Ibu di APBDes-nya perubahannya silahkan dianggarkan sebanyak jumlah yang ada di naskah perjanjian, yaitu 1 miliar. Nah kemudian Bapak Ibu ketika membuat RKPDes 2025 itu sudah juga dianggarkan kira-kira sisa dari kegiatan yang dilakukan dalam pemberian bantuan keuangan ini berapa ya. Silakan nanti dianggarkan, misalnya ada 500 ya, silakan dianggarkan 500 lagi untuk meneruskan kegiatan di 2025. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jika Bapak Ibu tidak menganggarkan dan masuk dalam silpa, nah ini yang repot Bapak Ibu. Ya, kalau sudah masuk silpa, Bapak Ibu harus melakukan perubahan APBDes nanti di 2025, kan ini repot ya. Maka Bapak Ibu karena sudah tahu ya, ini ada 2 kali DPA
ya, di bulan TPHL gitu ya. Nah ini Bapak Ibu silakan dipersiapkan ya di dalam APBD murni 2025 kalau memang masih ada yang belum kenal tahun kira-kiranya berapa nilai yang akan mau dieksekusi ya untuk meneruskan dari kegiatan di 2024 ya. Boleh nggak kalau misalnya apa namanya lupa atau kelewatan? Nah, kelewatan atau lupa itu boleh saja. Tapi ini terpaksa Bapak Ibu ya, perubahan kalau di dalam APBD itu tidak bisa dengan perubahan dengan Perkades, maka perubahan tetap harus dengan perubahan Perdes ya. Makanya daripada merepotkan ya, ini coba kita buatkan perencanaan yang lebih baik ya, bahwa untuk di 2025 kita sudah mempersiapkan ini sisa anggaran yang kita laksanakan ya, sebesar berapa. Kalau misalnya nggak tepat ya, nanti kan juga bisa kita taruh nanti di dengan sesuai ya, disesuaikan di APBD ya, APBD. Lanjut. Nah, di belanja desa lanjut, kita sudah di pendapatannya di desa ya, proporsi jenis belanja untuk yang APBD ya, kita semuanya itu di 30-70 untuk tunjangan dan hasil tahap ya. Kemudian 30% ya untuk operasional yang ada di pemerintah desa. Lanjut kita satu-satu lanjut. Ya. Untuk di belanja desa ya sudah kita kelompokkan ya, baik dari sisi kegiatan pegawai desa dan pula ya, dan tujuan-tujuan juga, kemudian dari urusan dan lain-lain ya. Nah ini di belanja barang jasa Bapak Ibu sekalian ya, ada pertanyaan bagaimana belanja ya, pemberian barang atau uang pada masyarakat ini secara ketentuan adalah barang yang selanjutnya. Contoh baik-baik masyarakat, sosialisasi terkait dengan pertanian misalnya ya, Bapak Ibu memberikan barang yang disiapkan adalah bibit seperti itu ya, atau mungkin perkebunan ya, Bapak Ibu memberikan ya. Nah ini yang dikatakan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Jadi tidak bisa barang yang tanpa ada pelaksanaan kegiatan. Mengapa itu? Karena pemerintah desa tidak berkenan kewenangan memberikan hibah dan bansos ya. Jadi memang belanjanya pemerintah desa tidak boleh memberikan barang-barang yang secara tidak ada dalam kegiatan ya, itu masih kewenangan dari provinsi dan pemerintah. Kemudian kalau yang itu BLB gimana ya? Kalau BLB itu memang khusus ya, BLB itu yang memang ada alamatnya dari pemerintah pusat, dan kita uangnya memang juga diberikan dari pusat, bukan yang memang pemerintah desa ya. Nah itu hal yang kita pahami karena banyak yang bertanya ya, karena di Jawa masih ada yang lain lagi, jadi tidak boleh kalau misalnya bukan tidak ada salah satu dari kita cuma dikasih langsung ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan barang seset ya, hanya barang sekarang. Karena banyak barang-barang yang menjadi seset diberikan ya, saya tidak diberikan ya. Saya hanya bisa tidak menyampaikan pun juga komentari ya, dari Bapak Ibu di desa tidak kalau misalnya dari BPP harus kalian memperbaharui perjanjian hingga sampai mas baik-baik ya. Yang kedua mungkin ya dijual di namanya di dekatan masyarakat ya, atau di ujung sana ya, tidak bisa diberikan ya, apalagi terutama tidak bisa diberikan. Nah ini hal yang jadi sering Bapak sekalian ya. Nah ini belanja mahal dan bagaimana ini adalah
nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan ya, dan asetnya ini juga memperhatikan juga saya yang termasuk aset modal apa karena juga yang mungkin dari sisi manfaat bisa disadari dari 12 bulan tapi tidak bisa mengatasi. Intinya kalau aset ya selanjutnya kait dengan belanja tidak terganggu sekalian, ini perlu diperhatikan instrumen yang paling utama adalah peraturan menteri terkait dengan penetapan lanjut. Nah, ini tadi pertanyaannya bagaimana bila tadi barang yang diserahkan masyarakat ya boleh nggak yang kegiatan tidak boleh ya berbeda ya, dan kita juga itu wajib yang kegiatan. Kemudian kalau mau tahu tadi kita juga sudah jelaskan bagaimana cara penyalurannya, cara dan perencanaannya ya harus koordinasi baik untuk Pemda maupun tidak sesuai dengan naskah janjian penyalurannya kapan. Kemudian di pemerintah desa juga menganggarkannya juga tidak bisa cuma tahu durasinya 2 tahun anggarannya, perlu ditegaskan kira-kira bulan berapa misalnya biar pemerintah desa juga bisa dengan tepat ya menganggarkan untuk di tahun selanjutnya. Kemudian bagaimana mekanisme DPAL, jadi DPAL itu ada 2 yang bisa diprediksi ya seperti tadi ya tahu jumlahnya, dan yang kedua adalah keadaan darurat atau keadaan musibah ya, itu biasanya terjadi kalau ada bencana ya, dan itu juga ada surat yang terang-terangan dari bupati bahwa ada keadaan bencana 5 kabupaten ya. Kemudian bagaimana dengan yang ada perubahan ya jika di RAB dilaksanakan ada perubahan dari kontraknya, ini juga harus dijelaskan ya, lain tadi jadwal, kemudian perjalanan, termasuk juga dengan nyari RAB-nya. Ini harus dituangkan juga di dalam naskah perjanjian Bapak Ibu di Pemda, di BPD, supaya teman-teman desa itu ikutnya di situ ya, ikut dari kontraknya, RAB-nya apa. Jadi ini merupakan namanya juga naskah perjanjian ya, berarti sama-sama sudah memahami isi dari janjiannya, sudah sama-sama setuju ya. Nah ini yang jangan dipegang sendiri, nanti yang megang cuma dalam doang, desa nggak tahu. Terus nanti desanya bingung gitu ya, tiba-tiba disuruh A, B, C, D, ini kok ada naskah janjian tapi Bapak Ibu di desa tidak pernah melihat gitu ya. Minimal Bapak Ibu pernah membacanya ya, nanti naskah perjanjiannya ini mungkin bisa silakan nanti kalau misalnya naskah perjanjiannya harus tanda tangan bersama silakan gitu ya, atau mungkin nanti perwakilan saja dari kecamatannya boleh juga. Yang penting Bapak Ibu di desa itu tidak blank sama sekali dengan isi dari naskah perjanjian bantuan keuangan ya, sesuai dengan Bapak Ibu minta gitu ya. Bapak Ibu minta jalan ya, di naskah perjanjiannya bentuknya jalan ya. Kemudian juga berapa nilainya, berapa RAB-nya ya, kemudian juga jadwal penyalurannya kapan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu di desa, dan pemerintah daerah juga tolong kalau mekanismenya belum setertib itu ya, tolong diperbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya saya juga menekankan terkait dengan peran supradesa. Supradesa ini bukan cuma DPMD, bukan hanya kemudian kecamatan gitu ya. Ini juga beberapa OPD ini merupakan supradesa. Karena apa? Pemerintah desa ini tidak punya OPD ya, mereka bekerja sendiri dalam suatu pemerintahan ya, tidak punya satker ya. Maka satker atau pendukung itu adalah di pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dan pemerintah desa ini harus saling mendukung ya, karena pemerintah desa ini adalah pemerintahan yang langsung melayani masyarakat. Pemerintah daerah itu sebenarnya tidak langsung ya. Oleh sebab itu apapun kegiatan yang ada di pemerintah daerah sebenarnya harusnya mendukung pemerintah desa. Ini jangan jadi di daerah itu
kegiatan sendiri gitu ya, nanti di desa kegiatan sendiri, dan itu kegiatan yang sama gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kami lihat di pemerintah pusat ya, bisa jadi double anggaran atau sama sekali tidak ada yang mengampu ya terkait dengan suatu kegiatan gitu ya. Contoh saja stunting ya, ini nanti di pemerintah daerah kegiatannya A ya, pemerintah desa kegiatannya A juga gitu ya. Harusnya, nah ini nanti yang kedepannya Bapak Ibu harus bisa membagi tugas ya, kewenangan, terutama nanti di provinsi juga harus sama-sama. Contoh, nanti kedepannya ini ada program yaitu adalah rumah layak huni untuk pemerintah, untuk masyarakat ya. Ini nanti ada beberapa sumber dari APBD ya dan APBDes. Contoh nanti rumahnya misalnya bangunannya misalnya gitu ya, itu provinsi gitu ya. Nanti mungkin atapnya kabupaten ya. Nah, si desa itu cukup catnya aja gitu ya. Nah, itulah filosofi ketika Bapak Ibu melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan prioritas nasional, itu jangan yang jadi sama gitu ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa kadang-kadang sama gitu ya, sama-sama bikin sosialisasi gitu ya. Nah, ini yang tolong dibagi atur. Oleh sebab itu, OPD itu jangan lepas dari desanya ya. Ini banyak sekali yang lepas, contoh ya dari sisi perencanaan. Bapeda ini jarang sekali sama-sama membangun atau membina desanya. Ya udah bikin aja pokir sendiri gitu ya, padahal harusnya saling keterkaitan gitu ya. Nah, desa juga harus mendukung ya terkait dengan RPJMD dan RKPD di pemerintah daerah. Karena kita bukan negara dalam negara ya, kita adalah bagian dari negara gitu ya. Desa itu adalah bagian dari kabupaten. Maka apapun yang dilakukan oleh bupati itu adalah bagian juga dari program yang dilakukan oleh kepala desa. Kemudian juga dari sisi pengawasan ya, ini juga camat ya, kemudian inspektorat terutama ini juga harus berperan aktif ya. Kemudian juga dari sisi penyusunan kebijakan DPMD, BPKAD dan lain-lain ya, konflik ya, apa sih ini mungkin dari Kesbang ya, atau mungkin Kesra dan lain-lain ya. Ini saling bersama-sama ya untuk membangun desa ya. Terutama ini juga kami masih melihat dinas ketahanan pangan ya, atau badan ketahanan pangan di desa gitu ya, di pemerintah daerah gitu ya, itu tidak ada importnya kepada desa ya, jalan-jalan sendiri aja gitu ya, ini programnya daerah, ini programnya desa gitu ya. Nah, ini juga yang kita tidak ada keterkaitan, termasuk juga dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan dan lain-lain. Ini belum ada saling keterkaitan kegiatan gitu ya. Nah, ini yang kita coba perbaiki Bapak Ibu, kalau memang pemerintah di Kabupaten Badung ingin memperbaiki, karena apa ya? Ini lebih efisien dari sisi belanjanya. Jadi kalau sudah diampu oleh pemerintah daerah, ya di desa tidak perlu lagi ya, atau mungkin di pemerintah daerah sudah dibatasi karena pemerintah desa juga wajib melaksanakan hal tersebut, nggak usah ngerjain sampai semuanya gitu ya. Misal contoh sosialisasi stunting itu mungkin di pemerintah daerah, kemudian di pemerintah desa pemberian makanan bergizi ya. Jangan semuanya dari mulai sosialisasi, pemberian makanan bergizi, membagi-bagikan misalnya susu atau yang lain-lain gitu ya, atau vitamin, itu tetap di pemerintah daerah. Nanti pemerintah desa juga memberikan hal yang sama. Nah, ini hal-hal yang perlu kita juga bahas bersama ya. Mudah-mudahan teman-teman di TAPD mungkin juga Pak Sekda ini juga bisa mengatur, memanage mana yang kewenangan Pemda, mana yang kewenangan desa, supaya ya kedepannya hal-hal tersebut tidak menjadi pemborosan. Lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Matur Sukma. Silahkan Bapak Ibu sekalian kita buka pembahasan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ira atas penyampaian materinya. Menjadi keterbukaan buat kita, pemikiran kita untuk ke depan dalam pengelolaan keuangan desa. Dan selanjutnya izin Bapak Jadi Sekda, ada
langsung ini baik Kalau ketemu sama begitu- teman-teman. Ya, siap. Kalau begitu izin Bu Ira, kita langsung tanya jawab Bu Ira, mohon izin waktunya. Sebelum kita melakukan manajemen lalu lintas tanya jawab, mungkin dari UPD teknis yang langsung di ruang Pak PD Sekda ada yang mau menanyakan? Mungkin diberikan ke desa, Pak. Kalau tidak gitu, kami berikan waktu kepada para perbekel untuk menanyakan beberapa hal, ataupun nanti dari OPD melalui daring pun juga kami silakan, atau Bu Inspektorat maupun Pak Camat ataupun yang lainnya. Kami silakan. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Kami silakan. Ada yang bertanya? Bapak Ibu perbekel atau yang mewakili? Ya, mohon izin Pak Kades. Ya. Om Swastiastu, selamat dia mau bertanya langsung kepada Bu Ira berkaitan dengan ke teknis yang Ada dua. Global, tolong diatur. Salah satu dimatikan, biar satu lagi yang hidup. ya, mohon izin Pak Kades. Ya, lanjut. Ibu yang mau bertanya berkaitan dengan DPAL, Ibu. Mohon izin, Ibu. Ya, silakan Pak. Silakan. Jadinya Ibu tadi menyampaikan satu berkaitan dengan jikalau kita mendapatkan PKK di perubahan, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan di anggaran perubahan berkaitan dengan RKP, Ibu. Jadinya contoh kami di Petang memang akan ada gitu, Ibu, tapi belum kami terima. Berkenaan dengan waktu juga kami melihat per hari ini sudah tanggal 14 November itu kan ada PKK katanya masuk, tetapi per hari ini belum kami terima di rekening desa. Jadinya kalau tidak salah tadi Tiang menyimak bahwa Ada terkait dengan RKP itu dia perbaiki artinya di RKP perubahan kami sudah merancang, pengampunan sudah masuk di RKP perubahan berkaitan dengan PKK yang akan kami terima. Nah, terus berkaitan dengan RKP Indo, kami kan sudah tetapkan melalui usul yang kemarin itu di bulan September, Ibu. versi kita. Sudah kami tetapkan per bulan September. Nah, jikalau nanti ada sisa atau kegiatan PKK itu belum selesai di tahun yang sekarang, otomatis itu kan harus masuk lagi di RKP Induk tahun 2025, Ibu. Nah, secara tidak niki berarti kan kami harus melakukan perubahan. Nah, kan niki kegiatannya pasti sampai Desember seperti ini, Ibu. Jadinya kami tidak bisa melakukan proses untuk melakukan perubahan RKP di bulan Desember karena itu pertanggal 31, sedangkan perencanaan sisa kegiatan PKK yang belum kami selesaikan ini harus masuk lagi di RKP Induk tahun 2025, Ibu. Seperti ini kok. Terus yang kedua, Ibu, Niki yang berkaitan dengan DPAL, Ibu. Artinya di Permendagri 20 di pasal 60 nih Ibu, ada di ayat 3 nih itu yang berkaitan dengan apakah sisa PKK yang belum kami lakukan atau ada sisa PKK itu merupakan silpa, Ibu, seperti ini Jadinya apakah kami agak bingung sedikit, Ibu, berkaitan dengan membahasakan silpa niki, ataukah memang ada sisa dana atau sisa kegiatan yang sudah kami selesai keseluruhan melakukan kegiatan itu merupakan silpa. Terus yang kedua di sini ada PKK, Ibu, karena di bahasa apa namanya ada perbub juga berkaitan dengan sisa dana PKK niki
kegiatan yang belum selesai itu bisa dilakukan di PAL seperti itu. Jadinya di ayat 3 niko silpa yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud niko harus merupakan perhitungan real dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Niko mohon diberikan pemahaman Ibu kepada kami. Terus yang ketiga Ibu, jujur kami di Petang berkaitan dengan dana desa, tadi Ibu menyampaikan tentang 3% Ibu, 3% dana desa untuk operasional desa. Mungkin 3% operasional desa di seluruh Indonesia yang sampaikan ada desa yang bisa memanfaatkan untuk itu Ibu. Tetapi biar kami tidak salah melangkah dalam proses eksekusi, jujur kami di Petang agak ketakutan mengeksekusi dana yang 3% Ibu untuk yang operasional dana desa ini karena kami sudah ada operasional dari alokasi dana desa, ada dari pajak daerah retribusi juga ada Ibu. Nah jadinya karena di sana ada kerawanan sosial, terus untuk koordinasi berkaitan dengan dana desa, sedangkan kami melakukan koordinasi ke kabupaten dan lain sebagainya nih mungkin sudah ada SP2D yang operasionalnya dari pajak retribusi seperti ini Nah terus juga di sana ada untuk kerawanan sosial nih mengantar ibu sakit atau ambulan, dan kita sudah ada KBS, terus biaya juga kita gratis Ibu di Badung ada KIS dan lain sebagainya nih Terus juga ada untuk yang berprestasi itu Ibu. Nah kalau bahasa prestasi kami memberikan bantuan itu kan tidak boleh dalam bentuk uang Bu, kalau masuk di APBDes itu harus dalam bentuk barang. Nah sedangkan kami di desa tidak akan tahu dalam 1 tahun itu masyarakat kami yang berprestasi itu dalam bidang apa seperti ini Ibu. Jadinya termasuk juga nanti sistem penganggarannya seperti apa, paket atau seperti apa Ibu. Jadinya kami ya memang kemarin ada Google Form nih masuk, cuman ketakutan masih untuk mengeksekusi program itu kalau memang bisa dialihkan ke apa seperti itu Ibu yang 3% biar tidak tumpang tindih Ibu anggaran untuk operasional itu karena memang sudah ada dari pajak daerah retribusi Ibu. Mungkin itu Ibu yang Tiang tanyakan karena teman-teman juga tadi Sekdes Buduk sudah menanyakan berkaitan dengan kahar dan Niko Tiang mohon penjelasannya Bu. Mungkin itu Ibu yang bisa Tiang sampaikan, Tiang tanyakan, kurang lebih Tiang mohon maaf. Akhir dengan permasalahan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kadis. Satu pertanyaan lagi, sesi pertama. Ada lagi? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Saya dari Perianan Pak. Pelayanan. Oke, silakan. Oke, Om Swastiastu, Ibu narasumber dan juga Pak Kades, juga rekan-rekan semua yang berbekal Perianan. Terima kasih atas waktunya karena kita juga bersamaan mengikuti Zoom yang dari Jakarta Bu. Kita sama-sama mengikuti itu, sehingga mungkin kita mengajak juga dari keuangan yang bisa hadir. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kami dari Buduk dan juga dari Petang, sepertinya itu juga merupakan hal yang sama kami tanyakan terkait dengan BKK Bu. Karena BKK sampai saat ini kita juga sama mendapatkan BKK tersebut. Nah sedangkan kegiatan yang kita kerjakan dengan sendirinya tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran tersebut karena kita laksanakan perubahan. Ini karena sisa kegiatan itu seperti yang tadi Ibu bilang ada kegiatan kalau kita rancang 6 bulan, umpamanya 3 bulan kita rancang di perubahan dan 3 bulan berikutnya di lanjutan induk katakanlah 2025. Nah dalam proses itu biasanya kita
kan kegiatan itu sudah dikerjakan oleh satu rekanan yang kita sudah melalui proses. Nah, berikutnya dengan tertunanya kegiatan tersebut, apakah kita lagi melakukan proses seperti lelang atau pelaksanaan kegiatan tersebut supaya bisa dikerjakan pada kegiatan yang sama. Nah, itu yang kami bisa tekankan kembali terhadap penggunaan BKK yang belum selesai di tahun pertama. Bagaimana proses dan untuk pengerjaan apakah tidak bisa langsung dikerjakan oleh rekanan yang sudah mengambil pekerjaan kita yang tertunda itu. Nah, itu kalau bisa seperti itu, sepertinya kita lebih mudah daripada kita melakukan lelang ulang, sehingga apa yang dikerjakan kemarin tidak berkelanjutan dalam proses penyelesaian pekerjaan atau proyek yang sudah dikerjakan. Nah, itu Bu. Kemudian seperti yang sudah juga disampaikan, kami pertegas kembali tentang dana yang 3% dari dana desa yang dialokasikan untuk operasional. Nah, selama ini memang dari kami belum bisa melaksanakan, merealisasikan dana tersebut karena regulasi yang jelas terhadap apa-apa yang harus kami kerjakan terkait dengan dana 3% tersebut. Nah, itu yang kami juga ingin regulasinya lebih mendetail sekali kepada kami yang ada di desa, sehingga kami bisa mengerjakan dan kami tidak akan menimbulkan silpa. Padahal selama ini kami terus ada koordinasi kepada desa-desa yang lain, baik itu terhadap perencanaan, kegiatan dan hal-hal lain untuk memudahkan kita melaksanakan tugas di desa. Nah, itu yang mungkin kami tambahkan terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman penanya terdahulu. Demikian Bu, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Baik, ini pertanyaannya mirip Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya jelaskan bahwa DPAL itu hanya 2 syaratnya. Yang pertama keadaan kahar, yang kedua adalah adanya perencanaan. Maka ketika DPAL atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini bakal dilanjutkan, itu harus sudah ada perencanaan dan DPA-nya berbeda, bukan DPA biasa, DPAL. Jadi ketika nanti menyeberang tahun, ya tadi sekalian menjawab juga pertanyaan dari perenan ya, itu tidak perlu pengadaan barang jasanya diulang lagi ya kontraknya, itu udah lanjut. Jadi ketika dia bikin kontrak tuh langsung misalnya 2 bulan di 2024, 2 bulan di 2025 karena DPAL-nya 1 ya, DPA-nya DPAL. Walaupun secara APBDes-nya dia 2 tahun. Nah, maka itu pastikan dulu kepada BPKAD sebagai penyalur dari BKK-nya itu kapan mau dikirimkan. Mohon maaf sekali, kalau memang tidak jelas jangan diterima. Terima nanti di 2025 saja, ya. Jadi penganggarannya ini nggak nanggung Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih teman-teman Pemda, jangan ya karena ini udahlah kita kasih aja ke sekalian gitu ya, terus mereka kebingungan karena di desa ini tidak segampang di pemerintah daerah yang bisa melakukan perubahan perkada ya, mereka tidak bisa langsung perkades, nggak bisa, mereka harus perdes gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong dari kecamatan dan DPMD ini mengawal sekali kalau misalnya memang BPKAD belum mempunyai uang atau mungkin belum siap dengan penyalurannya, jangan disalurkan di detik-detik terakhir November, Desember, udah lewat itu ya, udah lewat perubahan dan juga mereka paling bisa masukinnya cuma di APBDes 2025 atau di APBDes induk, itu juga udah mepet banget kalau udah Desember gitu ya, itu masih bisa masuk nggak ya APBDes tahun selanjutnya ya. Jadi tolong ini juga Inspektorat Kabupaten Badung juga dicek ini BKK ini jangan sampai
lewatin APBDes perubahan, karena mereka nanti akan bingung nih ya bagaimana mereka nanti mau kan sebenarnya begini ya, perdes itu boleh dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, tapi itu kan keadaannya adalah darurat mendesak. Apakah kiriman BKK dari kabupaten ini dianggap darurat mendesak? Siapa yang menetapkan itu darurat gitu kan ya? Nah, ini kan berarti manajemen dari kabupatennya yang kurang, mohon maaf, kurang baik ya. Nah, ini tolong inspektorat ya, ini diberikan warning juga ya. Kalau seandainya udah lewat teman-teman di desa ini melakukan APBD perubahan, sudah salurkan aja untuk 2025 atau tahun selanjutnya, biar mereka bisa memasukkannya dalam anggaran tahun selanjutnya, gitu ya. Jangan ya sudah kita masukin aja gitu ya. Jangan, kasihan sekali nanti teman-teman di desa juga sudah mengatur terkait dengan perencanaan APBDes-nya, mengatur juga terkait dengan pelaksanaannya. Nah, ini yang tadi saya bilang jangan sampai jadi jebakan Batman, karena mereka ini saya paham sekali Bapak Ibu sekalian, saya 18 tahun di keuangan daerah ya, membina keuangan daerah. Nah, ketika saya masuk ke keuangan desa dan bertemu teman-teman di pemerintah desa, saya sangat paham sekali ya, bahwa kami ini biasa mengerjakan adalah administrasi kantor, tidak langsung masyarakat. Sedangkan Bapak Ibu di desa itu kerjaannya banyak gitu ya, bukan hanya administrasi kantor saja yang harus fokus gitu ya, tapi juga fokus utama adalah masyarakat. Nanti lebih banyak Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk memfokuskan administrasi yang mungkin manajemennya yang tadi Bapak Ibu sudah rencanakan A, B, C, atau ganti rubah jadwal segala macam gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu kan punya banyak sekali kegiatan ya, terutama di masyarakat ya. Nah, akhirnya nanti pelayanan ke masyarakatnya malah kurang maksimal ya. 70% kegiatan di desa itu adalah pelayanan masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bahwa tidak sama dengan kita ya. Kita tuh termasuk kami ya, pemerintah pusat ya, karena kita tidak melayani masyarakat langsung. Mereka ini ada fungsi pelayanan ya. Jadi jangan sampai mereka melalaikan fungsi pelayanan mereka hanya karena kita bebani dengan kegiatan-kegiatan administratif gitu ya. Nah, oleh sebab itu apa yang sudah menjadi perencanaan termasuk di dalam naskah perjanjian itu harus ditepati. Namanya juga janji ya. Teman-teman Pemda, kalau misalnya janjinya berubah, tolong dikasih tahu. Jangan kayak nggak tahu kapan penyaluran ABKK atau BK-nya, akhirnya desanya bingung, ini mau di gimana ya, udah lewat nih peraturan APBDes perubahannya gitu ya. Di 2025 juga kami bingung nih Bu, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya memang sudah tahu, nah mereka ini mau DPAL ya, jadi setengah-setengah di 2024, 2025 mereka tetap bisa menganggarkan. Tapi tolong kalau memang mau dikasihnya di akhir-akhir tahun, itu udah tahu BK biasanya per des APBDes perubahan itu misalnya di bulan apa? Oktober. Maka Pemda itu harus menyalurkan sekitar September. Paling lambat itu juga. Ya. Jangan kalau udah lewat itu ya mohon maaf, sebenarnya boleh nolak nih pemerintah desa ya, atau bilang saja anggarkan nanti di 2025 gitu kan. Jangan karena takut nanti Pemdanya waduh nanti ada silpan itu, melemparkan kepada pemerintah desa. Itu yang pertama ya. Saya mengarahkan juga ya, atau juga mengkoreksi juga, mengevaluasi juga, tidak hanya pemerintah desa tapi juga pemerintah daerah ya. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Jangan sampai teman-teman desa juga bingung nih ketika melaksanakan yang diberikan kepada mereka. Itu yang terkait DPAL, mudah-mudahan sudah bisa, DPAL dan BK ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Yang pastinya kalian hanya boleh DPAL kalau terencana ya. Kalau tidak terencana itu kalau ada musibah doang ya, ada keadaan kahar ya, harus terencana. Kalau terencana ya boleh itu ya, boleh, karena sudah tahu dari awal DPA-nya pasti L, pasti lanjutan gitu ya. Tapi nggak bisa dadakan ya, dadakan karena gara-gara kabupaten memberikan BK-nya terlambat, itu udah bukan dianggap darurat mendesak gitu ya. Kecuali ya mungkin Kabupaten Badung punya perdes perda gitu, atau perkada yang mengatakan bahwa darurat mendesak itu termasuk juga BK yang telat datang gitu ya, telat disampaikan
ya. Tapi itu juga nanti pasti jadi pertanyaan oleh pemeriksa, apakah itu sudah dianggap sebagai darurat mendesak, karena kriteria darurat mendesak itu diatur dalam peraturan kepala daerah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dan operasional, ya, dan operasional 3%. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya sebenarnya ya dana desa itu untuk 4 bidang. Nah, ini yang sebenarnya kurang adil nih, ya. Di 4 bidang itu, yang 2 bidang itu maksimal dapat pemerataannya. Untuk 2 bidang lagi, yaitu pemerintahan desa, kemudian pemberdayaan desa, ya, masyarakat, ya, yang termasuk lembaga gitu ya, dan termasuk juga darurat, itu cuma dikasih 3%. 3% dari kurang lebih 1 miliar ya, rata-rata. Mungkin di Bandung lebih atau kurang, ya, 1 miliar kita hitung. 3%-nya itu cuma 30 juta. Dibagi 2 dengan 2 penyaluran, itu cuma 15 juta. 15 juta itu udah include semuanya, ya, perjalanan dinas mungkin, ya, sampai dengan kabupaten, ya, kemudian ada bantuan-bantuan, misalnya pengantaran orang sakit, gitu ya, dan lain-lain, dalam bentuk fasilitas, ya, tidak boleh dalam bentuk uang. Nah, itu semua masuk di dalam 3%. Nah, itu yang tadi saya katakan. Sebenarnya saya dulu pernah berjuang, ya, ketika pembentukan PP 37, karena saya mengatakan kenapa cuma 2 yang dimasukkan sebagai DD. Ya, tapi saya kalah nih Bapak Ibu, karena saya cuma sendiri waktu itu di Pemdes. Mereka bersama-sama, Kemendes bersama dengan Seknek, Kumham, dan lain-lain, dan mereka juga menyatakan tidak ada komplain dari pemerintah desa diberikan terkait dengan 2 bidang. Ya, itu hanya diberikan 3%. Nah, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, ini lagi pembahasan, ya, mungkin bisa memperjuangkan lagi supaya 3% ini lebih, ya, atau mungkin lebih masuk akal lah, jangan 3%, ya. Mungkin lebih banyak, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya. Karena saya juga ngelihat, ya, mungkin Bandung masih cukup baik. Ada beberapa daerah yang untuk renovasi balai desanya, kantor desanya saja tidak bisa. Ya, kalau mau dianggap dari ADD, itu nggak semuanya ADD itu cukup, ya Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau yang desanya banyak, ya, kalau di Bandung kan cuma berapa, 50-an, ya. Kalau di tempat lain kan itu ratusan, ya. Kemudian juga DAU/DBH-nya nggak banyak, gitu ya. Wah, itu kan sangat berat sekali ADD-nya. Nah, harapkan DD juga banyak sekali yang dititipkan. Nah, ini juga kurang maksimal, gitu ya. Apalagi tadi saya katakan juga, saya titip juga teman-teman pemerintah daerah, tolong berbagi peran, jangan semuanya lempar APBDes, ya. Kalau memang itu ada peran di pemerintah daerah, ambil dulu peran pemerintah daerah, pemerintah desanya adalah pelengkap, gitu ya. Jadi nggak habis-habis duit desa, habis-habis, ya, mau banyak juga duitnya habis-habis, gitu ya. Dan juga program juga maksimal, gitu ya, jangan semuanya langsung ya udah, karena APBDes juga bisa mendukung, ya, ini jadi akhirnya banyak ke desa, seperti itu, ya. Mudah-mudahan menjawab, ya, Bapak, ya, terkait dengan juknisnya. Itu juknisnya ada di Permendes 13, Pak. Itu semuanya ada, malah saya bilang rigid banget ini, ya, rigid banget, semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di Permendes, ya. Itu Bapak Ibu nggak usah bingung, ya, dan itu harus ada pertanggungjawabannya, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya membantu masyarakat, ada yang sakit terus disewakan rental, misalnya disewakan mobil, itu ada kwitansi rental mobilnya, karena memang harus manifold function, ya, harus akuntabilitas. Nah, jadi bukan gelondongan 3%-nya, seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kan, ya, mendingan nggak usah sedikit, sekalian banyak, ya. Ya, masa sedikit cuma 15 juta, 30 juta, gitu ya, setahun. Bapak Ibu harus SPJ macam-macam, ya, mendingan sekalian besar dan untuk yang memang besar, gitu ya, seperti misalnya renovasi, pembangunan, ya, untuk pemerintah desa, dan kemudian juga untuk kelembagaan yang paling banyak atau mungkin yang tercover itu rata-rata cuma Posyandu dan PKK. Yang lain-lainnya ini banyak enggak, gitu ya, terutama saya lihat juga Linmas, ya, kemudian juga masyarakat yang membantu bencana, ini saya lihat banyak yang kurang tercover, gitu ya. Mungkin tidak di Badung, ya, di beberapa desa seperti itu, ya, karena memang hanya
menumpukan pada dana desa gitu ya. Nah ini sangat miris sekali. Nah ini untuk di Kabupaten Badung mungkin dipilah-pilah lagi dari yang ada di Permendes 13 mana yang memang hanya uang segitu 15 sampai 30 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau Bapak Ibu sekitar 1 miliar ya 3%-nya. Nah itu untuk apa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk pemberian masyarakat berprestasi itu biasanya dia punya prestasi di luar ya, misalnya apa gitu ya. Nah, ini silakan diberikan itu karena diizinkan boleh saja gitu ya. Nah diizinkan karena di kegiatannya itu adalah kegiatan dia berprestasi di luar, silakan dalam bentuk trofi atau dalam bentuk beasiswa gitu ya. Ini kan tidak dalam bentuk uang langsung diberikan uang ya. Kalau dalam bentuk beasiswa kan dalam bentuk lebih ke jasa ya, sama kayak asuransi gitu, itu kan termasuk juga jasa gitu ya, bukan langsung uang cash Bapak Ibu berikan, itu sebenarnya juga tidak terlalu besar. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita buka satu sesi lagi ya, karena saya harus kembali segera. Baik, terima kasih Bu. Izin Bu Inspektur sama Perbekal Dharma Sabel, nanti selanjutnya silakan sisanya siapa? Silakan Bu Inspektur. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan, ini jangan sama ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Izin Pak Sekda, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Mbak Ira, saya langsung saja ke pertanyaan. Prinsip saya sependapat dengan yang disampaikan Bu Ira, namun ada yang ingin saya dapatkan ketegasan Mbak Ira. Karena saya yakin ini juga pertanyaan bagi teman-teman Perbekal kayaknya. Di perubahan perubahan APBD 2024, beberapa desa sudah mendapatkan BKK. Namun demikian dari sisi waktu mereka memang ada yang kekurangan waktu Mbak Ira. Nah katakanlah anggaran yang mereka terima waktunya tidak mencukupi di perubahan. Sementara DPAL belum mereka sesuaikan dengan prosedurnya. Nah kira-kira rekomendasinya apa kira-kira Mbak Ira? Karena kebetulan kami juga sedang melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan BKK di beberapa desa atas perintah dari KPK. Terima kasih. Ya, Ibu saya tanya dulu, DPAL-nya kegiatannya apa? Halo, Ibu? Ibu Inspektur? Saya nggak. Kegiatannya boleh tahu contohnya apa? Bisa diterima suara saya? Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Kegiatannya fisik semua Mbak Ira. Fisik ya? Fisik, ya. Ceritanya begini, dari proses permohonan BKK ke Pemda, memang melalui review kami, Mbak Ira. Di review kami sudah menyarankan agar agar waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan waktu yang memang dibutuhkan. Katakanlah dia butuh waktu 6 bulan, tapi sisa waktu hanya 2 bulan. Toh juga BKK diterima dan dikerjakan. Namun prosedur DPAL-nya tidak mereka lakukan. Kegiatannya adalah kegiatan fisik, Mbak Ira. Nah, walaupun secara sesungguhnya ini merupakan di luar kewenangan desa. Kalau di luar kewenangan desa kami paham. Yang kami butuhkan jawaban dari Mbak Ira adalah apa yang dilakukan oleh desa ketika kekurangan waktu atas pekerjaan fisik yang mereka butuhkan, tetapi DPAL prosedurnya tidak mereka lakukan. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya ini Ibu, kalau keadaan ini adalah keadaan yang memang darurat ya, karena ini ada perintah juga dari KPK untuk memperbaiki gitu ya. Ya silakan saja Ibu, kita nanti melakukan silpa yang tadinya sudah jadi, maaf ya, sisa itu sudah menjadi silpa di tahun selanjutnya. Nah itu bisa dilakukan perubahan. Ya ini atas rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi darurat mendesaknya ini karena ada rekomendasi. Jadi itu bisa dilakukan ya. Tidak DPAL tapi dilakukan karena pembayaran untuk sisa kegiatan ya, seperti itu bisa saja Ibu ya, tapi jangan diulang lagi. Ini kan karena ada temuan nih Ibu ya, masa nggak dibayar sih gitu kan ya.
Ya. Gitu. Tapi jangan diulang lagi nggak bisa ibu harus melakukan ya karena mungkin ini kan karena mereka mungkin belum tahu atau mungkin manajemennya juga baik dari penyalur di BPKAD maupun di desa itu mungkin kurang miskomunikasi ya, bisa saja. Nah ini kedepannya ya ini diperbaiki lagi. Tapi kalau yang sudah karena ini memang harus dilakukan pembayaran. Nah ini ibu silakan lakukan inventaris, kemudian dicek Bu ya sebagai inspektorat, ini dicek sisa pembayarannya. Nah baru nanti bisa merekomendasikan berapa silpa yang mau dipergunakan ya untuk dilakukan perubahan perdes. Berarti saya lakukan silpa audited dulu. Ya, berarti dia bisa melanjutkan di perubahan APBDes. ya, Apa langsung di Indo? ya. Dibayarnya ya. Berarti perubahan APBDes baru bisa dilanjutkan ya Bu setelah silpanya audited. Ya. Baik. Kalau mau di awal ya kan gini Ibu ya. Jadi pemerintah desa ya berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan ada peraturan kepala daerah ya terkait dengan penjabaran. Ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang darurat mendesak dia bisa hanya per kada saja. Karena memang mereka itu banyak OPD-nya gitu ya, karena kalau di desa ini kan cuma satu gitu ya, jadi tidak diizinkan mereka melakukan per kades gitu ya. Nah oleh sebab itu mereka diizinkan APBDes perubahan itu boleh lebih dari 1 kali. Oh ya. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat tadi ada darurat mendesak. Kalau menurut Ibu Inspektorat di bulan-bulan Maret atau bulan April itu dianggap darurat mendesak karena ini ada amanat dari KPK atau mungkin kalau misalnya tidak dibayarkan biasanya itu ada denda Ibu dari pihak ketiga kalau tidak langsung dibayarkan ya. Dendanya nanti kalau nunggu sampai bulan September Oktober berapa ngitungnya gitu ya, nanti tambah bayar denda kan itu lebih banyak. Nah ini silahkan diberikan keterangan bahwa bisa dilakukan perubahan hanya untuk itu saja ya. Jadi Ibu audit mendahului dulu deh yang untuk yang sisa-sisa pembayaran fisik ya yang belum terbayarkan karena dana dari BKK. Nah kedepannya ini Ibu harus tracing kedua belah pihak, baik penyalurnya di BPKAD maupun juga desanya ya. BPKAD tolong dikasih tahu, tolong kalau ngasih nyalurkan BKK jangan mepet-mepet gitu. Kalau memang sudah dianggarkannya di perubahan, kalau bisa di September sudah tersalur. Gitu ya Ibu ya. Oke. Oke. Silakan ada lagi. Satu lagi ya. Izin Ibu Ira. Satu lagi Diskusi ulangan mau bertanya Bu? Ya, langsung bertanya ya. Saya kembali nih. Terima kasih Ibu Ira. Saya Ibu Surya dari Desa Dharma Sabah. Apakah suara saya terdengar? Tadi? Oh ya, Pak Surya ya. Ini ada sumber ini DPAL. Terima kasih ya, Ibu. Jadi saya baca di slide terkait dengan bahwa dimungkinkan adanya perubahan RAB dalam pengerjaan BKK asal itu ada sudah tertuang dalam perjanjian. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak dijelaskan perjanjian yang dimaksud itu antara siapa dan siapa, kemudian kapan itu harusnya perjanjian itu dibuatnya, lalu bagaimana teknis penandatangannya supaya itu bisa kami dapatkan dengan jelas. Terima kasih Ibu. Baik. Nah ini Ibu Inspektur, kayaknya nih ada miskom lagi ya. Yang namanya bantuan keuangan itu mirip dengan dengan hibah ya. Harus ada naskah perjanjian. Jadi naskah perjanjian itu biasanya antara penyalur yaitu Pemda yang dalam hal ini diwakili oleh BPKAD ya. Kemudian ini juga boleh ditandatangani oleh semua kepala desa perjanjian itu atau diwakili dari kecamatan ya. Nah perjanjian ini harus diketahui kedua belah pihak, namanya juga berjanji ya, namanya kita berjanji itu harus bersama-sama, kayak NPHD juga kan sama-sama dua belah pihak
ya, walaupun nggak dua ya, yang satu pihaknya itu rame ya, ada kecamatan, ada perbekal-perbekalnya. Nah, ini yang tadi coba Ibu atau mungkin Pak Sekda masih ada ya, tolong di manage lagi ya, kita sama-sama harus tahu ya apa isi dari naskah perjanjiannya. Tadi saya katakan naskah perjanjian yang pertama adalah jadwal penyaluran ya. Jadi sama-sama harus mengikuti, nggak ada tuh, nggak bisa, nggak lupa naruh di DPRL, jewer aja ini inspektorat kalau seandainya udah pada tahu ya. Dan juga siapa yang perlu dijewer, oh ternyata BPKHD gitu ya, misalnya karena harusnya September dia nggak ngirim. Nah, nggak bisa disalahin teman-teman desa, karena desanya ya kami kan sesuai perjanjian September, nggak jadi September ya udah gitu kan ya. Ditolak juga boleh, karena apa, di naskah perjanjian itu mau disalurnya September. Nah, itu satu jadwal ya. Yang kedua terkait nilai ya. Desa misalnya minta 1 miliar misal ya, kemudian ditawar mungkin di pas lagi kita pembahasan APBD ya, mungkin dapatnya cuma 900 misalnya gitu ya. Nah, di naskah perjanjian Bapak Ibu ya harus bisa melihat oh itu 900 ya, dan sepakat oh iyalah nggak apa-apa gitu ya, 900. Jadi desa tahu oh kita nanti dikasih 900 di bulan September misalnya seperti itu. Dan oke, itu masalah nilai. Yang kedua adalah RAB-nya. RAB itu adalah rincian dari belanja apa yang mau dibelikan. Ini kan sesuai dengan proposalnya teman-teman desa. Ya saya mau jalan itu isinya aspal, pasir, kerikil segala macam lah. Nah, dia kasih RAB ya standarnya yang ada di desa. Tapi kan ini ditawar nih sama teman-teman Pemda ya. Teman-teman Pemda bilang oh, saya kasihnya segini sesuai dengan RAB-nya kami. Misal Bapak Ibu minta 10 karung 10 sak semen. Nah, ditawar nih sama Pemda. Nggak usah 8. Nah, tapi itu semua ada di naskah perjanjian. Nah, apabila setelah kita berjanji bersama di perjalanan waktu, tiba-tiba mungkin BPKD sebagai pemegang uang nggak mampu, mau misalnya kayak anak ini banyak pilkada, pemilu segala macam, mau mengurangi jumlahnya yang akan disalurkan, harus mengadendum naskah perjanjiannya. Ya, diadendum, dirubah dan diinformasikan kepada semua desa. Seperti itu. Jadi nggak bisa satu pihak saja. Nah, ini saya mohon inspektur sebagai pengawas kedua belah pihak dari Pemda maupun desa ini dicek naskah perjanjiannya apakah sudah sesuai, apakah memang benar-benar tahu. Nah, gitu ya. Jadi jangan naskah perjanjian ini hanya sekedar sama sekali nggak ada. Nanti ke depan. Nah, ini tolong diperbaiki ya, kita di APBD 2025 ya. Kemudian juga di 2000 untuk juga APBD 2025. Nah, itu juga mengapa lebih terkontrol nanti BKK-nya. Jadi tidak ada BKK yang selipan ya, karena di naskah perjanjian dari awal tahun sudah tahu yang mau dikasih desa A, desa B apa isinya. Jangan nanti di tengah waktu ada pokir yang tidak terakomodir di APBD ya, diselipin nih set. Jangan ya. Ya, tolong sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini teman-teman inspektorat nih, pengawasannya harus kedua belah pihak ya. Nanti kasihan nih teman-teman desa, perasaan saya kagak minta bikinin selokan, cuma minta jangan, kok tiba-tiba ada selokan ya gitu ya. Tapi karena uangnya udah dikirim sama Merah ya, bukan hijau dia munculnya. bisa menolak dan lain-lain gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, ini naskah perjanjiannya ini adalah salah satu poin penting ya, salah satu yang menjadi tools teman-teman inspektorat untuk bisa mengecek ya, baik yang salah siapa nih ya, dari naskah perjanjian, apakah dari pihak Pemda apa dari pihak desa. Misalnya dari pihak Pemda tidak memberikan informasi atau tidak bersama-sama dengan desa, berarti Pemda yang salah. Tapi kalau misalnya sudah diinformasikan, desanya tidak aware, tidak langsung tahu ya, terus tiba-tiba merasa tiba-tiba datang gitu ya, nah ini baru desanya yang salah gitu
gitu. Kalau kedua-duanya juga belum tahu, berarti kita semua salah, kita perbaiki 2025. Gitu ya semuanya ya, cukup ya. Oke. Izin Bu, izin Bu, saya sampaikan Bu, tanya satu lagi Bu. Izin Bu. Tolong lewat saya Pak Perbekal, lewat saya dulu, nggak salah dulu, salah lalu lintasnya lewat saya dulu. Izin Pak Kadis dari Ayunan Pak Kadis. Ya. Mohon Bu Ira, mohon izin sekali ini euforianya semangat sekali Bu Ira. Mohon waktunya Bu Ira ya, mohon waktunya Bu Ira. Karena Pak PJ juga ingin menanyakan sesuatu. Jadi mohon perbekal dari apa? Sobangan kami persilakan Pak. Nanti baru Pak PJ Sekda. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbekal Desa Sobangan izin bertanya terkait dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu terkait dengan Nerabi. Nah, pertanyaan kami Bu, kami mengajukan BKK, sudah direalisasi dan terima kasih kepada Pemda Badung dari Desa Sobangan sudah terrealisasi, namun ada kekurangan Bu dari RAB seperti contohlah gedung PAUD untuk TK ini. Nah, kita mengajukan senilai 3.500.000.000 cuman di realisasi 1,5 miliar, 1.500.000.000. Apakah bisa di tahun 2025 ini kita tambah untuk menyelesaikan gedung PAUD itu dari APBDes Bu? Demikian pertanyaan kami Bu. Ya, baik, boleh saja Pak ya, boleh saja. Kalau memang Bapak mau kombinasikan dengan APBDes itu boleh saja. Oh ya, satu lagi ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu BKK-nya ada sisa, itu dari regulasi sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak mesti harus dikembalikan ya, kecuali BKK ya. Kalau BKU itu tidak perlu dikembalikan juga tidak apa-apa. Akan tetapi ada beberapa pemerintah daerah ya, karena sudah lewat dia biasanya minta kembali ya, itu kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah ya. Jadi kalau sisa silahkan mau dikembalikan boleh, nggak dikembalikan juga tidak apa-apa, sesuai dengan peraturan dari daerah Bapak Ibu masing-masing ya, peraturan Bupati Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi cukup ya Bapak Ibu ya. Tadi ada nomor HP saya di paparan, atau mungkin mau catat boleh di 0813 490 7-nya 5 kali 77777 ya. Dan Ibu Ira, saya kasih buku keuangan desa. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada di perjalanan ya terkait dengan desa, kalau bisa saya jawab ya. Di luar keuangan desa pun saya coba jawab. Kalau misalnya memang harus ke pengampu yang lain, nanti saya bantu ke teman-teman saya gitu ya. Kalau mau berkunjung juga boleh ya. Kemarin ini Desa Buduk rame-rame ya ke kantor Pemdes, silakan Bapak Ibu sekalian, kami menerima sekali ya kunjungan silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertemuan kita ya mungkin kurang ya, tapi nanti kedepannya kita stressing itu ya Ibu Inspektur, Bapak Sekda, kita fokus ke naskah perjanjian, karena ternyata ini kayaknya masalahnya ada di naskah perjanjian ya, tadi terutama jadwal, nilai RAB, nilai penyaluran, dan juga mungkin sisa dan lain-lain, ini bagaimana pengaturannya ya. Kemudian juga harus diketahui kedua belah pihak, desa dan Pemda. Itu ya kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari masalah-masalah yang terjadi dengan bantuan keuangan di Kabupaten Badung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, izin Bu Ira, Pak PJ Sekda mau menyampaikan Pak. Bu Ira, mohon izin. Silakan Pak Sekda. Terima kasih Bu Ira. Jadi satu saja Bu Ira, kaitan dengan yang sudah kami pertanyakan, namun sepertinya belum jelas. Takutnya kami semua juga masih sumir di dalam pertanyaan dan penjelasan Bu Ira, yaitu berkenaan dengan masih tetap BKK Bu Ira. Jadi apakah pihak desa itu boleh melakukan pembangunan, kegiatan pembangunan, di mana lokasi atau tempat pembangunan itu bukan merupakan aset desa,
atau merupakan aset masyarakat atau kelompok masyarakat. Namun memang di dalam wilayah aset tersebut masih merupakan dalam satu wilayah desa. Misalnya, saya langsung ada pembangunan atau perbaikan pura atau tempat ibadah, di mana tempat ibadah itu merupakan aset dari pura itu, bukan merupakan aset desa dinas. Nah, mohon penjelasan Bu terkait dengan di sini ada belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat nantinya, karena kalau nanti sudah dikerjakan oleh desa tentunya kan ini harus tercatat apakah dia dicatat di aset desa ataukah memang dihibahkan. Nah, mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Bapak, pemerintah desa dengan pemerintah daerah sama ya. Kalau barang yang diserahkan kepada masyarakat, tadi kan sudah dijelaskan, itu pasti pendukungan kegiatan, ya. Jadi nggak boleh diserahkan ke masyarakat hanya gelondongan. Kalau barang yang diserahkan kepada masyarakat, kalau di Pemda itu namanya hibah. Nah, tadi kan dijelaskan, desa tidak bisa memberikan hibah. Tidak ada belanja hibah. Maka, kalau memang pemerintah daerah ingin memberikan kepada masyarakat, langsung saja, jangan lewatin desa, ya. Langsung aja dari pemerintah daerah menyerahkan dalam bentuk hibah, mau uang, mau barang, kepada ya mungkin kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat, ya. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi jangan lewat desa lagi. Ya, terima kasih Bu Ira, penjelasannya sudah sangat jelas. Berkenaan dengan yang disampaikan tadi, kami selaku wakil dari Pemerintah Kabupaten Badung ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan, atas apa terkait dengan pencerahan tadi. Dan terakhir juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan terakhir kami ucapkan juga terima kasih, dan apabila nanti ada hal-hal yang masih ada yang mohon penjelasan, kami nanti dengan PMD tentunya akan mengontak Ibu kembali untuk memohon penjelasan kembali. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ira, sukses selalu, diklat timnya bisa berjalan lancar menjadi 5 besar atau 3 besar nanti Bu Ira. Sampai jumpa Bu Ira, nanti kami ganggu terus Bu Ira. Ya, mohon izin ya. Mari Bu Ira. Terima kasih. Bapak Ibu Perbekal maupun OPD, terima kasih atas perhatian dan atensinya di Zoom ini. Untuk sekarang juga yang belum sudah bubarkan ataupun kami tutup. Sekian dan terima kasih. Yang udah terlanjur udah, yang belum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.